Sumpah ini kaget, Gri. Kenceng banget kamunya. Enggak, ini membangkitkan semangat. Jangan pada tidur, nggak semangat. Nanti kalau ditinggal tidur, takut kasus Hastonya lewat. Kalau pada tidur, diem aja ya. Nanti tahu-tahu lewat begitu aja kan. Soalnya hari ini pemanggilan Hasto untuk diperiksa di KPK mangkir. Seperti di video yang sebelumnya. Makanya saya harus, wah! Apa maksud lu, Gri? Ya enggak. Ini masih ada sambungan video yang sebelumnya. Keterangan pers dari KPK. Kenapa sih mangkir? Ada apa sih mangkir? Kok boleh sih mangkir? Apa KPK nurut aja diatur sama Hasto? Apa KPK ikut aja menyesuaikan schedule Hasto? Atau kalau memang dibolehkan untuk reschedule, aturannya apa? Undang-undangnya seperti apa? Gri, jangan bicara undang-undang lah, Gri. Cengenges-cengenges saja, pusing dengerin undang-undang. Oh ya. Kita nggak usah bahas undang-undang lah ya. Yang terpenting bahwa hari ini Hasto mangkir sesuai video yang sebelumnya. Nah, tapi kita belum dengerin nih apa kata KPK. Boleh atau nggak boleh? Atau seperti apa? Kita coba dengar ya. Check it out. Ya, bagaimana penyidik menilai ketidakhadiran beliau itu di luar kewenangan kami. Tentunya penyidik juga dapat memanggil kembali ya dengan surat panggilan, bisa surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan. Apakah penilaian itu diterima atau tidak, itu kembali diserahkan kepada penyidik. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule, kemungkinan besar di atas tanggal 10. Jelas ya, di reschedule di atas tanggal 10. Kenapa di atas tanggal 10? Karena tanggal 10 itu ulang tahun PDIP. Hasto mau ikut potong kue dulu, merayakan ulang tahun PDIP sebelum nanti dipanggil KPK bablas, nggak pulang lagi. Yaudah, nggak apa-apa, rakyat sabar menunggu, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ya, karena sudah di reschedule, ada waktu untuk mempersiapkan atau packing-packing koper serta lengkap berikut perlengkapan isinya. Gri, itu amat sih, Gri. Nggak usah juga kayak begitu kali, Gri. Nah, terus gimana? Kalau tiba-tiba nggak boleh pulang, langsung ditahan. Ya, antisipasi. Itu mah. Misalnya Hasto rumahnya di Sumatera atau di Kalimantan, rumah Hasto di Bekasi. Kita kan udah tahu juga tuh rumah Hasto di Bekasi itu. Nggak apa-apa, pakai baju biasa aja. Ditahan ya udah, ikut ditahan. Kan nanti kan tinggal pesen sama orang rumah. Kalau sampai sore, sampai malam saya nggak pulang, tolong dikirim ya kopernya, ini udah kita siapin. Kan begitu. Jadi nggak kelihatan siap-siap gitu loh. Jadi kita harus yakin bahwa pemeriksaan ini ya bisa pulang lagi. Gitulah. Ente lu pade, doain gua jelek aja lu. Enggak lah Mas Hasto. Kita doanya baik-baik kok. Cuman kadang nggak baik juga sih. Kenapa, Gri? Doain gua nggak baik. Lah Mas Hasto ngumbar omongan, suka ngumbar fitnah, ya, yang enggak. Nah, itu kan bikin orang kesel, Mas Hasto. Tidak hanya bikin orang kesel, merusak partai kamu, Mas Hasto. Sadar nggak sih? Berulang kali dikasih tahu loh.
Lu mau membantah, lu mau menghindar seperti apa, kalau udah proses hukum, ikuti saja. Jalanin saja. Nggak usah memframing-framing, menyerang balik, mengalihkan isu, mencari kesalahan orang lain. Nggak usah, Mas Hasto. Yang menderita partai kamu, Mas. Kegerus terus, Mas Hasto. Gri, lu tumben lu baik ngasih tahu Mas Hasto. Iyalah, gua yang sejatinya itu baik banget sama Mas Hasto. Jadi kalau menerjemahkan konten-konten gua, jangan disangka menyerang Hasto. Kagak. Berapa kali dalam video saya bilang, penyebab hancurnya PDIP itu adalah internal PDIP sendiri. Berkali-kali saya ngomong. Nggak ada orang yang mengawut-awut Pak PDIP. Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Beneran, serius. Nggak ada. Orang yang pengen ngerusak PDIP, nggak ada. Saya jamin. Yang ngerusak PDIP itu Hasto. Deddy Sitorus. Lo pikir itu membela partai? Enggak. Kalau terus menyerang terus seperti itu merusak partai. Merusak image partai. Hari ini beda dengan zaman 98, men. 98 kamu antagonis, pemberani, rakyat simpatik. Hari ini lu nyerang terus, kamu hilang simpatiknya. Berkali-kali aku ngomong loh. Seriusan. Gri, tumben kamu dapat apa dari PDIP Gri hari ini, Gri? Ya, di Indos satu video. Nggak bercanda. Gri, satu video aja deh, tolong dong, belain gue. Nggak bercanda. Kalian tuh kalau saya bercanda disangkanya beneran aja. Padahal mah, iya. Oke, kita coba lihat lagi. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, bagi tersangka. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Yes! Oh, tiar. Ayo, lo kok modern lagi, Gri? Tadi udah baik-baik. Loh, enggak. Maksud gue, KPK sudah memberikan fleksibilitas. Cukup akomodatif. Apa yang tersangka mau, dikasih. Mau apa? Penundaan dikasih. Mau apa lagi? Di atas tanggal 10 dikasih. Kayak Denny Siregar gitu. Jokowi minta apa? Wali kota? Dikasih. Gubernur? Dikasih. Presiden? Dikasih. Kayak gitu tuh. Ini gini. KPK sudah berusaha untuk akomodatif dan fleksibel menyesuaikan kebutuhan Hasto. Kan mau ulang tahun dulu ya. Happy birthday to you. Wah! Happy birthday to you. Wah! Happy birthday, happy birthday, happy birthday PDIP. Ya! Gri, lu baik banget lu, Gri. Enggak serius, gue itu baik orangnya. Lu pikir nggak baik itu? Baik. Tapi kok menyerang Hasto terus? Nggak menyerang. Soalnya apa ya? Disadarkan gitu ya. Ya disangkanya buser, disadarkan, ya disangkanya Ternak Mulyono. Ya udah, lu mau ikutin baser-basernya PDIP, ya. Kalau lu mau ikutin baser-basernya PDIP, ikutin terus alurnya mereka. Rusak beneran. Dengan cara-cara menyerang seperti baser-baser PDIP, rusak partai. Mau bukti? Ayo, terus-terusan aja sampai 2029. Kita buktiin aja. Nggak percaya? Kayak dukun aja lo, Gri. Enggak, ini psikologi masyarakat.
Buzzer PDIP apa ngerti psikologi masyarakat? Nggak ngerti. Ngertinya mereka menyerang terus, mengolok-olok terus, memfitnah ikutan terus, berdasarkan nafsu birahi politiknya dia. Hah? Jangan ikutin buzzer-buzzer kalian deh. Seriusan. Bener. Sumpah bener. Beneran. Kalau nggak percaya terusin. Kan gua di video yang lain juga bilang, yang bikin rusak itu adalah kader PDIP sendiri. Nggak percaya terusin. Hujat terus tiap hari Jokowi. Fitnah terus Jokowi. Caci maki terus Jokowi. Kan gue bilang begitu. Kalau nggak pengen 1 digit nanti di 2029, ya kita sama-sama jalanin, kita sama menyaksikan nanti. Gri, lu baik banget nih, Gri, tumben lu, Gri. Loh, bukan tumben. Gue itu sebenarnya, bukan sebenarnya, kok sebenarnya juga sih? Bongkar dong gue dong. Gue itu baik orangnya. Memang dari sononya gue tuh baik. Seriusan, beneran. Nih ya, KPK sudah akomodatif, ya sudah fleksibel, sudah ikut menyesuaikan, dibalikin sama KPK. KPK berpegangan pada omongannya Hasto selama ini, kalau dia akan kooperatif dan taat hukum. Pun demikian, dari partai secara institusi juga menyampaikan hal yang sama, partai akan tunduk dan patuh pada hukum. Kita ikutin aja. Ini kemudian nanti di atas tanggal 10 hanya omon-omon doang. Apa beneran? Omon-omon itu bukan berarti nggak hadir, tetap dia hadir. Tapi dengan segala daya upaya dia akan menyerang KPK. Yang AC-nya dingin, yang ngedinginan, yang dibiarkan lama, yang makan siangnya telat, yang pemeriksaannya terlalu lama, macem-macem. Itu loh. Yang dilaporkan ke Dewas, dilaporkan ke PT UN, dilaporkan ke Polda Metro. Itu loh. Nggak taat hukumnya itu. Datang mah datang. Tapi berusaha dan berupaya untuk terus-menerus menggagalkan jalannya pemeriksaan. Itu loh. Hadir mah hadir. Bukan berarti, oh hadir, ya udah gugur kewajiban. Kan gue bilang akan taat dan hadir, ngikutin schedule. Tapi perkara begitu hadir, yang tadi saya sebutin, macam-macam seperti itu, untuk membuat alibi, nanti kita dengerin saja konferensi persnya. Yang kayak begini-ginian itu kan sudah dibaca betul oleh masyarakat. Kalian jangan ulang-ulang terus. Ini masalah psikologi, men. Kalian jangan ikutin buzzer-buzzer kalian. Sorry ya, sorry itu saya. Beneran serius. Kamu diblangsatin oleh buzzer-buzzer kalian. Jangan merasa kalian itu didukung oleh buzzer-buzzer kalian. Kasihan loh PDIP itu, beneran. Lama-lama gue kasihan. Jangan merasa kemudian menganggap buzzer-buzzeran kalian itu hebat karena membela kalian. Enggak. Buzzer kalian itu kalau membela kalian dengan benar, ya, semua siapin data, klarifikasi, dengan nada yang soft dan tidak menyerang orang lain. Loh ini datanya nggak disiapin, ya, nggak kemudian menjadi jernih substansinya, tapi pengalihan isu atau justru menyerang balik orang lain. Loh ini kan kontraproduktif. Jo, ya kok Jo sih? Men, Parimen. Alah tuh. Kalian sih pinter. Kalian berkecimpung di politik lama. Mungkin saya nggak tahu. Background kalian juga jurnalis. Tapi, aduh, suasana hati masyarakat, kalian jangan berenang di satu kolam renang saja. Kamu mesti pindah kolam renang tetangga dengan suasana yang lain. Jangan kamu di komunitas kamu doang. Kamu nggak dapet apa-apa. Kamu nggak dapat originalnya yang ada di masyarakat itu seperti apa. Ya, kamu jangan bergaul di yang 16% doang. Pasti kamu banyak didukung di situ. Tapi cobalah bergaul di yang 58%. Atau yang 80% yang puas terhadap kinerja Jokowi. Kamu mesti bergaul di sana, men. Video-video gua tag ke kelompok-kelompok yang 16%. Dihujat iya, dicaci maki iya, tapi gua kasih penjelasan, gua kasih jernih, gua kasih ini loh sebenarnya. Terserah mau terima mau enggak.
Lama-lama orang akan terbuka mindsetnya. Loh, kalian bermainnya hanya satu kolam. Nggak tahu situasi kolam lain. Hari ini, Jokowi ke Banjarnegara udah kayak kunjungan kerja waktu masih presiden aja. Dikerubutin seluruh masyarakat, dielu-elukan, jalanan macet, menjadi keroyokan masyarakat. Loh, suasana-suasananya kayak gitu, kamu jangan menafikan begitu saja. Karena apa? Itu fakta, itu ada. Dan ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan lu menutup mata. Lu jangan menutup mata. Muku. Aduh. Kader-kader PDIP. Mendingan basar-basar lu suruh belajar ke gua deh. Basar-basar lu itu suruh belajar ke gua deh. Karena nggak gue menyampaikan itu objektif ya. Pinteran dia. Pengalaman dia. Tapi kemudian membabi buta, ya itulah yang saya bisa lihat. Dia hanya hidup dalam kelompoknya doang. Padahal tahu nggak, ceruknya itu cuma 16% kalau refer to Pilpres. Atau 18% kalau refer to suara PDIP. Nggak lebih dari itu. Sementara 80%, loh, ini kamu abaikan begitu saja, kamu menampilkan begitu saja. Ya enggak lah. Kalau secara strategi kalkulasi, kamu pengen mendapatkan atau berebut simpati di luar yang 16%. Kalau yang 16%, 18% itu 16% lah ya, secara kepartaian. Kalau yang 16% ini kamu nggak usah urusin. Ya? Kamu ngurusin yang 80% ini. Caranya jangan menyerang. Dirangkul. Dirangkul. Digauli. Maksud gua enggak digauli itu enggak. Ya kalau kamu bergaulnya di 18% terus buat apa? Enggak ada guna. Ini sudah pasti minded. Ini udah pasti loyal. Lu nggak usah apa-apain. Kamu main loh, kesini loh. Ke tetangga yang 80% ini nih. Alah, dul. Gua kira cerdas, dul. Para basar-basar PDIP, loh kan. Gua kurang baik apa? Ya, gua ajarin nih. Wih, gila lu. Keren juga lu, Gri. Ngajarin orang-orang yang punya pengalaman tinggi. Loh enggak, gue coba buka ya konten-kontennya dia para buzzer-buzzer ini. Loh, kok menyerang terus? Salah. Blok. Blok A. Salah. Ya sebenarnya sih gue nggak peduli amat, ya ngapain ya gue kasih tahu. Ya tapi kan, aduh, kasihan para pengurus-pengurus kader-kader PDIP yang memang hari ini memposisikan dirinya itu cenderung netral, nggak antagonis, cenderung kalem. Siapa itu? Seperti Puan, seperti Bambang Pacul, yang lain-lainnya, ya, yang nggak menyerang-menyerang. Kan dia tetap berharap partai bisa besar, nggak terjadi permusuhan terus-menerus seperti ini. Loh, kalian hanya diciptakan dan ikut beberapa orang doang loh. Hasto, Guntur Romli, Deddy Sitorus. Loh, kamu ikut arus dia terus. Bisa ngegoling lah, PDIP lah. Kamu ikut arusnya Puan, arusnya Bambang Pacul, kamu ikut. Kamu ikutin dia. Gimana sih? Salah satu contoh, Mas Sudarsono yang di Pamalang, itu kan salah satu contoh konkret. Itu data empiris lapangan seperti itu. Kamu nggak mau dengar juga. Malah kamu berpikir mau kasih punishment. Malah kamu berpikir, oh dipecat aja. Kamu mau berpikir, oh ini orang nggak loyal sama partai. Salah, men. Sampai dia contohkan loh, ya, kalau ada orang gila lewat di depan rumah kita, itu saja disarankan untuk diajak masuk, dipotong rambutnya, dimandiin, digantiin baju, dikasih makan, berharap nanti pada saat pemilu dia memilih PDIP. Itu artinya apa? Betapa suara satu orang itu sangat berarti buat partai. Ini luar biasa loh. Ajarannya luar biasa itu. Jangan malah bangga, malah senang diumumkan bisa memecat 27 kadernya. Diajarin Mas Sudarsono.
Kalian masih bangga bisa memecat kader. Saking bangganya bisa memecat kader, dipakai ngolok-ngolok Jokowi, dipakai ngolok-ngolok Gibran, dipakai ngolok-ngolok Bobi. Sempurna sudah kalian merusak partai PDIP. Sempurna kalian merusak partai PDIP. Jadi jangan berpikirnya kemana-mana. Ada yang mengaut-aut PDIP, elu! Yang mengaut-aut PDIP itu elu! Kalian yang terus-menerus menyerang musuh. Kan musuh kan diajak, dirayu, dideketin, tidak dimusuhin. Gri, lu tumben lu malam ini ngasih banyak wejangan ke PDIP. Oke ya, coba kita lihat apa yang disampaikan oleh PDIP ketika Hasto tidak memenuhi panggilan KPK hari ini. Terkait panggilan KPK terhadap Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya, sebelum surat panggilan KPK itu datang. Yang kedua, PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Yang ketiga, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK soal jadwal pemanggilan ulang. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Nah, Gri, kaget gua, Gri. Ini bagus. Gua harus objektif, ini bagus. Padahal sebelumnya juga banyak yang seperti ini. Hasto juga sering kali seperti ini. Tapi di dalamnya tetap ada aja dibumbuin, sisipin hinaan, disisipin plesetan, disisipin tuduhan, disisipin fitnah yang lain. Itu sering banget. Awalnya doang baik. Begitu nyampe ke tengah dan seterusnya, sampai ujung, nah itu disisipin. Sisipin hinaan, cacian, fitnahan. Kamu buka deh pes kompennya Hasto yang barusan ditetapkan jadi tersangka itu. Nyinggung-nyinggung orang lain. Jangan! Kok jangan sih? Ya terserah lalu, bebas-bebas aja lalu. Enggak. Gua cabut omongan gua. Jangan itu enggak ngelarang orang. Enggak, bebas. Gua ganti apa ya? Bukan salah. Salah. Bukan. Kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Ini tepat. Ini bagus. Ini bener. Ini gua salut. Fokus aja, fokus. Permasalahannya apa? Persoalannya apa? Sampaikan. Padat, ringkas. Jangan bawa-bawa Soekarno, bawa-bawa buku, bawa-bawa kader PNI siap digantung, Soekarno rela di penjara, permintaan 3 periode, mengangkangin konstitusi. Loh, apa relevansinya dengan kasus kamu yang kamu hadapi? Itu loh. Udah setuju. Sementara nanti setelah diperiksa, Guntur Romli gua tunjuk menjadi sekjen atau PLT sekjen gantiin Hasto. Ini udah bener. Serius. Sumpah. Ini udah bener. Ini udah yang paling bener. Fokus pada masalahnya apa? Fokus. Jangan nyerang. Diserang lebih bagus. Diserang pun kalau defend itu diberi penjelasan dengan data. Jangan diberi penjelasan dengan bahasa dan kata-kata dengan nada yang antagonis. Dengan ada nada-nada yang tinggi dan cenderung menyerang balik. Jangan. Partai itu kan tugasnya mencari simpati masyarakat. Lain. Hari ini dengan kalian antagonis, dengan kalian menyerang terus, dengan nada tinggi apalagi,
Masyarakat tuh nggak simpati, men. Waduh, sayang banget gue kasih tahu rahasianya lagi ya. Iya lagi, dari tadi kok gue dengerin, lu malah bela PDIP begitu. Nggak bela, men. Gue, aduh, kasihan aja, serius. Terkecuali, berkali-kali gue ngomong begini loh. Wow, banyak videonya, kamu buka satu-satu deh. Supaya views-nya naik lagi. Gri, lu tuh modus banget orangnya ya. Iya. Nggak serius. Dan aku ngomong yang semacam ini nggak hanya sekali, berkali-kali. Di video yang lain. Saya bilang jangan menyerang. Jangan menyerang. Ambil simpatiknya masyarakat. Ini udah bukan zamannya reformasi awal 98 dulu. 98 dulu kamu menyerang terus masyarakat ngebelain ikutan menyerang. Hari ini nggak kayak gitu. Kamu menyerang habisin sama masyarakat, sama konstituen. Beda, men. Lo kayak begini loh. Orang-orang pinter, kader-kader pinter, nggak cerdas sih. Nggak tahu perubahan zaman. Gri, kamu kader partai apa, Gri? Masih netral sih, belum masuk partai apa-apa. Masuk PDIP aja lah, Gri. Di Bapilu mau nggak, Gri? Ya! Gri, mendingan lu di Bapilu deh, DPP. Ntar ini habis kongres ya, Gri ya, gue masukin ya. Gue di Bapilu, ini basar-basar ini gue kumpulin, ya. Ya gue doktrin semuanya nih, basar-basar PDIP ini. Gue kumpulin, gue doktrin semuanya. Ya. Dan doktrin gue kebalikannya doktrinnya Hasto. Gampang kan? Nyari tahunya doktrinnya apa, Gri? Kebalikannya doktrinnya Hasto. Zaman udah berubah, men. Woi, kalian yang pinter-pinter, para basar PDIP. Ini aja banyak yang komen kan. Ngomong apa sih nggak jelas katanya. Ya! Ini konten ternaknya Mulyono ya. Ya, ini adalah masalah mindset. Ya, gua kalau jadi Bapilu, gua kosongin dulu itu otaknya mereka, tak kosongin dulu. Baru gua masukin yang baru. Karena dipikir dengan menyerang hebat. Enggak. Dengan menyerang lawan menjadi mati. Enggak. Salah. Dengan memfitnah masyarakat menjadi benci. Enggak. Salah. Kalian malah yang dibenci sama masyarakat. Bodoh. Aduh, ini gua mesti tayangin apa nggak nih video ini? Sayang banget sih. Gri, ini satu video lu di endorse itu ya sama PDIP ya, Gri. Makanya nih, gua lagi berhitung nih. Rugi bener kalau gua tayangin sementara nggak ada endorsean. Nanti ada orang PDIP telepon. Gri. Tayangin aja, Gri. Udah terserah lah, nanti gue ganti biayanya. Itu lamunan saya. Itu ilusi saya. Enggak kayak gitu. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tunggu di atas tanggal 10. Kita kawal terus. Mudah-mudahan Hasto datang ke KPK sesuai dengan janjinya. Karena KPK sudah cukup akomodatif dan fleksibilitasnya tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.